Namanya Reza. Usia 27 tahun, pria asal Cianjur yang merantau ke Rusia sebagai tenaga kerja Indonesia. 2 tahun sudah ia menetap di Saint Petersburg, bekerja sebagai teknisi pendingin di sebuah bengkel kecil. Milik pria Armenia yang keras kepala, upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk sekadar menyambung hidup dan mengirim sedikit rupiah ke kampung halaman. Reza bukan orang yang banyak bicara. Di negara asing dengan cuaca ekstrim dan bahasa yang memusingkan, ia lebih memilih diam dan mengamati. Setiap pagi ia menyusuri jalan bersalju dengan langkah cepat, mengenakan jaket tebal usang dan sal rajutan ibunya. Hidupnya datar, sepi, dan penuh rutinitas. Hari-harinya bergulir sama. Pagi ke bengkel, malam pulang ke kamar kontrakan kecil di lantai 3 bangunan tua. Tak ada teman dekat selain Sergei, pemilik bengkel yang kadang mengajaknya minum teh setelah jam kerja. Di Rusia, Reza bukan siapa-siapa. Ia hanyalah satu dari ribuan pekerja asing yang nyaris tak terlihat di mata warga lokal. Tapi meski jauh dari keluarga dan hidup pas-pasan, Reza tak pernah mengeluh. Ia menyimpan keyakinan sederhana, selama bisa hidup jujur dan tidak merepotkan orang lain, semuanya akan baik-baik saja. Musim dingin tahun itu lebih kejam dari biasanya. Salju turun tanpa henti selama 3 hari berturut-turut, membuat jalan-jalan membeku dan orang-orang enggan keluar rumah, kecuali benar-benar perlu. Hari itu Reza pulang lebih lambat dari biasa, karena harus memperbaiki sistem pendingin sebuah restoran yang rusak parah. Langkahnya terhenti saat melewati gang sempit, dekat kontainer sampah besar di belakang pertokoan tua. Ada sesuatu yang membuatnya melirik sekilas dan kemudian berhenti total. Di balik tumpukan kardus dan plastik, tampak sosok manusia tergolek diam. Reza mendekat, mengira itu mungkin gelandangan, tapi saat ia melihat lebih jelas, tubuhnya menegang. Seorang wanita muda, berambut pirang kotor dan mengenakan jaket tipis, terbaring membeku. Perutnya tampak membuncit, jelas tengah hamil. Wajahnya pucat dan napasnya pelan, nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Reza melepas jaketnya dan membungkus tubuh wanita itu. Ia tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa bisa terdampar di situ. Yang ia tahu, ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dalam diam, Reza mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah. Langkahnya gontai menerobos salju menuju kontrakan. Ia tidak sadar bahwa hidupnya yang tenang dan datar akan berubah total malam itu. Tubuh wanita itu terasa ringan, tapi langkah Reza terasa berat saat menapaki tangga kontrakan tua yang licin karena salju. Di dalam kamar, ia letakkan tubuhnya di atas kasur satu Satania yang biasa ia tiduri sendiri. Reza membuka jaket tipis wanita itu dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut hangat, lalu menyalakan pemanas listrik seadanya. Wajah wanita itu pucat, rambut pirangnya kotor dan kusut. Tapi yang paling membuat Reza khawatir adalah perutnya yang membesar, jelas sedang hamil besar. Nafasnya lemah, tapi masih ada. Reza buru-buru merebus air, menyeduh teh, dan menunggui dengan cemas. Setelah hampir 1 jam, wanita itu mulai sadar. Kelopak matanya terbuka perlahan. Ia tampak kebingungan. Matanya menjelajah ruangan kecil itu sebelum berhenti pada wajah Reza. "Hey, you're safe," ucap Reza pelan dengan aksen Indonesia yang kental. Wanita itu tidak menjawab. Matanya bergerak cepat, gelisah, lalu mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat sesuatu. Reza mencoba bertanya dengan bahasa Inggris sederhana. "Do you remember your name?" Diam, lalu gelengan pelan. Reza menelan ludah. Wanita ini bukan hanya tersesat, ia kehilangan ingatan. Reza memberinya teh hangat, dan wanita itu menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tampak takut, bingung, dan kelelahan. Malam itu mereka tidak bicara banyak. Reza tidur di lantai, memberi kasurnya untuk wanita itu. Saat hendak mematikan lampu, ia menoleh dan berkata pelan, "Ana, boleh aku panggil kamu begitu?" Wanita itu menatap sejenak, lalu mengangguk pelan. Nama itu seperti nyaman di telinganya, meski ia sendiri tak tahu kenapa. Esoknya, Reza mencoba membujuk Ana ke rumah sakit, tapi Ana menolak dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia hanya memeluk perutnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa darinya. Reza, yang tak ingin membuatnya stres, memilih mengalah. Hari-hari berikutnya, Ana lebih tenang. Ia masih tak banyak bicara, tapi mulai menunjukkan senyum saat Reza membawakannya makanan hangat atau menceritakan tentang Indonesia. Ada keheningan yang mulai terasa akrab di antara mereka. Reza tahu ia tengah berada di persimpangan antara rasa tanggung jawab dan perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan tanpa izin. Sudah 5 hari sejak Reza menemukan Ana, salju masih turun setiap pagi dan suhu tetap menusuk tulang. Tapi kamar kecil itu
kini tak lagi terasa sesepi dulu. Ada napas lain, ada suara pelan, ada detak kehidupan yang pelan-pelan, mengisi ruang yang dulu hanya diisi suara, detik jam, dan denging pemanas tua. Anna mulai lebih aktif, meski ingatannya masih kabur. Ia mulai melakukan hal-hal kecil, merapikan tempat tidur, mencuci piring, bahkan mencoba membuat teh. Reza tak menyuruh, tapi Anna seperti ingin membalas kebaikannya. Atau mungkin itu cara dia merasa berguna. Reza sendiri kini lebih banyak meluangkan waktu di rumah. Ia meminta cuti sehari dari bengkel, beralasan sakit. Padahal hatinya tak tenang meninggalkan Anna sendiri. Ia tahu ini tak bisa terus-menerus. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Malam-malam mereka diisi percakapan singkat. Reza yang menceritakan masa kecilnya di kampung sawah, hujan deras, bau kayu bakar. Anna mendengarkan, kadang tersenyum. Kadang ia bercerita pula tentang laut biru yang samar-samar muncul di benaknya. Musik klasik yang terasa familiar dan rasa takut yang tak ia mengerti. Semua terpotong-potong, seperti puzzle tanpa petunjuk. Hari itu, saat Reza pulang dari bengkel dengan roti hangat dan sup kalengan, ia menemukan Anna duduk di depan jendela kecil, menatap salju yang turun perlahan. Wajahnya tenang, tangannya memegang perut. "Kamu merasa bayi itu bergerak?" tanya Reza, menaruh roti di atas meja. Anna mengangguk pelan. "Dia menendang," katanya. Suara pelan tapi jelas. Reza tersenyum. "Artinya dia kuat." Anna menoleh, menatap Reza dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya malam itu. Bukan takut, bukan bingung, tapi hangat. "Kalau nanti ingatanku nggak pernah kembali, kamu akan tetap di sini?" tanyanya. Reza terdiam. Pertanyaan itu seperti dilemparkan ke lubuk hatinya yang paling dalam. "Aku nggak tahu, tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu begitu aja," jawabnya jujur. Anna tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk membuat dada Reza terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tumbuh, liar, tapi tenang. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau hanya empati. Tapi ia tahu, Anna bukan lagi sekadar tamu tak dikenal. Ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, udara lebih dingin dari biasanya. Angin membawa salju halus yang turun pelan seperti abu. Reza baru saja pulang dari bengkel ketika menemukan Anna duduk diam di lantai, memandangi selembar kertas kusut yang entah dari mana asalnya. "Apa itu?" tanya Reza, melepas sepatu dan menggantung jaketnya yang basah oleh salju. Anna mengangkat wajah, matanya tampak kosong. "Aku menemukannya di saku jaketku," ucapnya pelan. Ia menyodorkan kertas itu. Reza membukanya pelan. Tulisannya tangan dalam bahasa Inggris. Pendek, tak lengkap, hanya sebaris kalimat "If something happens to me, please take care of her." Tak ada nama, tak ada alamat, hanya kalimat itu. Dingin menyusup ke dada Reza. Bukan karena suhu, tapi karena bayangan kemungkinan buruk yang muncul dalam pikirannya. Tanya Reza. Anna mengusap perutnya perlahan. Mungkin maksudnya, bayi ini, sejak malam itu, Reza tidur lebih gelisah. Kalimat itu seperti membebani pikirannya. Ia mulai berpikir lebih jauh. Siapa yang menulis surat itu? Apakah Anna kabur dari seseorang? Atau lebih parah, apakah ada yang mencoba mencelakainya? Sementara itu, keintiman kecil antara Reza dan Anna terus tumbuh. Bukan lewat pelukan atau kata manis, tapi lewat hal sederhana. Sup yang dimasak dengan hati-hati, handuk hangat di pagi hari, atau duduk berdampingan tanpa bicara. Tapi di balik semua itu, Reza mulai dihantui rasa takut. Ia merasa melangkah ke wilayah yang tak ia mengerti. Ini bukan sekadar menolong orang asing. Ini menyangkut nyawa dua, bahkan Anna dan anaknya. Suatu malam, Anna mengalami kontraksi ringan. Reza panik. Ia ingin segera membawanya ke rumah sakit. Tapi Anna menolak keras. Ketakutannya seperti meledak. Ia bahkan menangis sambil berkata, "Jangan bawa aku ke sana. Aku takut mereka ambil anakku." Reza tak mengerti. Tapi ia bisa merasakan ketulusan ketakutan itu. Ia mencoba menenangkan Anna, lalu duduk di sampingnya sampai ia tertidur. Malam itu, Reza memutuskan satu hal. Apapun masa lalu Anna, ia akan tetap di sisinya. Karena saat dunia menutup pintu bagi Anna, ia ingin menjadi satu-satunya yang membiarkan jendela terbuka. Di luar, salju turun makin deras. Tapi di dalam ruangan kecil itu, kehangatan tumbuh pelan seperti benih yang keras kepala menembus beku. 3 minggu berlalu sejak Anna ditemukan. Reza kini terbiasa dengan kehadirannya. Ia mengatur ulang rutinitas, bekerja setengah hari, lalu pulang cepat untuk memastikan Anna baik-baik saja. Wajah Anna kini lebih segar.
Pipinya mulai berwarna. Tapi kebahagiaan kecil itu mulai terusik oleh sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Kenyataan luar. Suatu pagi, saat Reza membuang sampah, ia bertemu dengan penjaga bangunan yang menatapnya curiga. Pria paruh baya itu menunjuk jendela kamar Reza dan berkata dalam bahasa Rusia, "Cepat, perempuan itu bukan dari sini." Banyak yang bertanya. Reza pura-pura tak paham, tapi hatinya menegang. Di dalam, Anna duduk di lantai sambil memijat kakinya yang mulai bengkak. Orang-orang mulai bertanya. Kata Reza perlahan. Anna menatapnya, penuh cemas. "Aku bisa pergi kalau kamu mau." Reza menggeleng cepat. "Bukan itu maksudku. Tapi kita harus lebih hati-hati." Kekhawatiran itu makin membesar saat Reza melihat berita di TV Rusia tentang seorang turis asing yang hilang seorang wanita hamil. Ciri-cirinya mirip Anna. Tidak disebutkan nama, hanya identitas belum jelas dan kemungkinan korban kekerasan atau perdagangan manusia. Reza merasa perutnya melilit. Mungkinkah Anna adalah bagian dari kasus yang lebih besar? Ketika Reza menunjukkan berita itu, Anna tampak terguncang, tangannya gemetar. Tapi bukan karena kaget, melainkan seperti sesuatu dalam dirinya mulai mengingat. Aku pernah melihat pelabuhan, gumamnya, dan suara laki-laki. Dia marah. Aku lari. Ada darah. Reza menatap Anna lekat-lekat. Luka yang tertanam dalam ingatannya perlahan menguak. Tapi semua masih kabur. Seperti mimpi buruk yang terpotong-potong. Situasi makin rumit saat kontrakan mereka didatangi dua pria tak dikenal. Mengaku dari kantor keamanan kota. Mereka mengetuk keras, menanyakan izin tinggal dan siapa saja penghuni di dalam. Reza menjawab dengan hati-hati. Mengatakan ia tinggal sendiri. Para pria itu tak langsung percaya, tapi pergi sambil menatap curiga. Setelah itu, Reza mengajak Anna bicara serius. Kalau mereka datang lagi, kamu harus sembunyi. Aku nggak tahu siapa mereka, tapi ini bisa berbahaya. Anna menunduk, lalu menggenggam tangan Reza. Aku percaya sama kamu. Kepercayaan itu seperti pisau bermata dua menghangatkan, sekaligus menekan. Reza sadar. Ia tak hanya menjaga perempuan asing. Ia kini sedang berdiri di antara batas hukum dan nurani, kenyamanan, dan kebenaran, masa lalu Anna, dan masa depannya sendiri. Hari itu, salju mulai mencair, sisa-sisa es yang menempel di atap mulai jatuh satu-satu, menciptakan suara kecil seperti ketukan jarum jam. Musim semi belum tiba, tapi udara sudah tidak sekejam minggu-minggu sebelumnya. Namun, bukan cuaca yang mengubah segalanya hari itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ingatan. Anna terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dan matanya liar seperti baru lepas dari mimpi buruk. Reza yang tidur di lantai langsung bangun dan mendekat. "Ada apa?" tanyanya panik. Anna memejamkan mata, lalu membukanya perlahan. "Aku ingat sesuatu." Jantung Reza berdetak lebih cepat. "Namaku bukan Anna. Aku Rachel." Nama itu mengambang di udara seperti rahasia yang lama dikunci rapat. Rachel mulai menangis. "Aku dari Norwegia. Aku ke Rusia karena pacarku. Dia bilang ingin memulai hidup baru. Tapi ternyata dia bawa aku ke sini untuk dijual." Reza menatap Rachel atau Anna dengan mata tak berkedip. "Aku kabur waktu dia bertengkar dengan orang lain. Dia mukul aku jatuh. Setelah itu, aku nggak ingat apa-apa." Rachel memegang perutnya. "Dia bukan ayah dari anak ini. Ini dari sebelumnya. Tapi dia bilang anakku bisa dijual juga. Aku takut. Jadi aku lari." Reza terdiam. Lama, kepalanya dipenuhi kekacauan. Rachel bukan orang hilang biasa. Ia korban perdagangan manusia. Dan yang lebih parah, seseorang mungkin masih mencarinya. Hari itu juga, Reza mengajak Rachel pergi. Mereka berpindah ke rumah Sergei, bos bengkel yang pernah berhutang budi padanya. Sergei mengizinkan mereka tinggal sementara di loteng kecil di atas bengkelnya. Namun, semuanya sudah berubah. Rachel kini tahu siapa dirinya. Ia bahkan meminta Reza mencarikannya kedutaan Norwegia. Tapi Reza tahu, begitu Rachel melapor, segalanya akan keluar ke publik. Siapa dia? Kenapa dia di Rusia? Dan siapa pria yang ingin menjualnya? Malam itu, Rachel berkata, "Mungkin aku harus menyerahkan diri, melapor, biar semua ini selesai." Reza mengangguk pelan, tapi hatinya terasa hampa. Ia tahu, jika Rachel melapor, hidup mereka tak akan pernah sama. Ia bisa kehilangan satu-satunya orang yang membuat hatinya hangat di negeri asing ini. "Kalau kamu pergi, aku masih bisa lihat kamu lagi?" tanya Reza pelan. Rachel menatap Reza lama. "Kalau takdir mengizinkan, ya. Tapi Reza,
kamu udah selamatin aku. Aku nggak akan lupa itu. Dan malam itu, sebelum tidur, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan dalam diam. 2 hari setelah Rachel menyerahkan diri ke kedutaan Norwegia, Reza kembali sendirian ke kontrakan lamanya. Ruangan itu kosong. Sunyi, hanya menyisakan bekas lipatan, selimut dan secangkir teh yang belum sempat dicuci. Di sanalah Rachel pernah duduk, memandangi salju dengan tangan memegang perutnya. Pihak kedutaan merespons cepat. Rachel dibawa untuk mendapat perlindungan hukum dan perawatan medis. Polisi Rusia juga terlibat. Pria yang berusaha menjualnya mantan kekasihnya ditangkap di kota lain. Berdasarkan keterangan Rachel, berita tentang kasus itu muncul sekilas di koran, dan Reza membacanya diam-diam di bengkel, tanpa komentar dari siapapun. Rachel sempat menelepon sekali. Suaranya tenang, tapi terdengar seperti menahan banyak hal. Aku akan kembali ke Norwegia sebentar. Mereka ingin aku bersaksi. Tapi setelah semua selesai, kalau kamu masih di sana, aku ingin kembali. Reza hanya menjawab dengan senyum yang tak bisa terlihat dari seberang telepon. Aku akan tetap di sini. Bengkel masih butuh orang yang bisa becelan kulkas tua. Waktu berjalan, musim semi datang, dan St. Petersburg mulai berubah warna. Salju mencair, bunga liar tumbuh di pinggir jalan. Reza kembali hidup sendiri, tapi tak lagi merasa sepi. Di dinding kontrakan, ia menyimpan kertas kecil bertuliskan nama Rachel, bukan lagi anak. 3 bulan kemudian, Rachel benar-benar kembali. Ia muncul di depan bengkel dengan perut yang lebih besar dan tas ransel kecil di pundaknya. Reza terpaku. Tak percaya, aku udah selesai bersaksi. Sekarang, aku bebas. Kalau kamu masih mau aku di sini, katanya pelan. Reza tertawa kecil, lalu membuka pintu bengkel. Masuk, tapi jangan duduk di meja kerja. Itu tempat suci. Beberapa minggu setelah itu, mereka menikah secara sederhana. Hanya di kantor sipil, disaksikan Sergei dan 2 temannya dari bengkel. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta, tapi ada tawa, air mata, dan pelukan hangat. Reza dan Rachel memulai hidup baru. Anak mereka lahir di musim gugur. Laki-laki kecil, bermata abu-abu. Mereka menamainya raka gabungan dari Rachel dan Reza. Mereka bukan pasangan sempurna. Masa lalu mereka penuh luka, tapi mereka saling memilih. Bukan karena terpaksa, melainkan karena rasa yang tumbuh dalam kebenaran. Bukan ilusi. Di negara asing, yang dulu asing pula bagi keduanya, mereka membangun rumah bukan dari dinding dan atap, tapi dari kepercayaan, keberanian, dan kasih yang tumbuh di tengah dingin.